Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, hari ini pembelajaran kita sudah di tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, kepemimpinan di sekitarku. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan, kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa tujuan kepemimpinan. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan adalah sebuah sarana yang penting dalam mencapai tujuan. Kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan seseorang dengan memperhatikan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Yang kedua, memotivasi orang lain. Selain untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga memiliki tujuan yang lain, yaitu untuk membantu atau mengakomodasi orang lain menjadi lebih termotivasi. Kemudian yang ketiga, fungsi instruktif. Nah, pemimpin dan kepemimpinan adalah sebagai komunikator, yaitu melakukan perintah yang berupa isi, cara melakukan, waktu pelaksanaan, dan tempat melakukan perintah agar keputusan terwujud dengan efektif. Yang artinya, pemimpin berfungsi untuk memberi perintah dan yang dipimpin berfungsi melaksanakan perintah dari pimpinannya. Di sini ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada intelijensi, kepercayaan diri, determinasi. Determinasi itu yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus integritas. Setiap pemimpin harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Dan sosialitas. Seorang pemimpin juga harus mampu menjalin hubungan yang menyenangkan, ramah, sopan, baik dengan anggota yang dipimpinnya atau dengan mitra yang dijalin dalam organisasi. Nah, today we are learning about simple present tense. Nah, kemarin sudah Pak Yusuf jelaskan secara singkat tentang simple present tense, dan hari ini kita kembali mengulas tentang simple present tense. Simple present tense yaitu merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris. Nah, simple present tense ini dalam penggunaannya dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, di sini rumusnya, teman-teman. Rumusnya ada subjek plus verb 1. Subjeknya itu bisa I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka atau kalian, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it. Kalau he, she, dan it itu kata kerjanya atau perbuahannya atau verb 1 itu ditambahkan s atau is tergantung dari kata kerjanya. Kita lihat di sini. Nah, ini rumusnya subjek. Subjek itu tadi I, you, we, they plus verb 1. Subjeknya ini teman-teman.
dan penggunaan kata kerjanya misalkan want, ingin, atau kalau kita menggunakan he berarti wants ditambahkan s. Tuh. Contoh penggunaan simple present tense, I want to be a doctor. Aku ingin atau mau, atau lebih formalnya ingin menjadi seorang dokter. A ini atau itu bisa dibaca sebuah kalau untuk benda, atau kalau untuk orang itu seseorang, atau bisa suatu. Contoh nomor 2, they want to be a singer, penyanyi. Mereka ingin menjadi seorang penyanyi. Kemudian nomor 3, she wants to be a teacher. Nah, di sini ada penambahan huruf s, sama seperti ini. He wants to be a policeman. I want to be driver. I want to be driver. Oke. Nah, perlu teman-teman ingat. What do you or they want to be? Kamu ingin menjadi apa? I want to be a doctor. Saya ingin menjadi seorang dokter. Terus kemudian ada lagi, they want to be a doctor. Mereka ingin menjadi seorang dokter. What does he or she wants to be? He wants to be a doctor. Dia ingin menjadi seorang dokter. She wants to be a doctor. Dia, ini untuk perempuan, ingin menjadi seorang dokter. Ada penambahan s. Nah, he dan she ini adalah subjeknya. Wants itu kata kerjanya. Nah, bisa teman-teman lihat lagi. Nah, I, you, we, they. Ini kata kerjanya kita ganti jadi it. What is the meaning of it? In Indonesia, it itu makan. Rice, nasi. Verb, object. Ada subjek, verb 1, object. Artinya verb 1 ini belum ada perubahan kata, teman-teman. Belum ada perubahan kata kerja. Nah, kalau sudah ada verb 1, ada verb 2, verb 3, dan verb ing. Kalau sudah ke verb 2, berarti ada masa lampau. Nanti akan ada perubahan kata kerja. Ini itu akan kita pelajari nanti. Subjek. Ini maksudnya subjek. I eat rice. Ini orang pertama. I eat rice. Saya makan nasi. You eat rice. Ini second person. Orang kedua. We eat rice. They eat rice. Ini menunjuk seseorang. Kalau ini untuk diri sendiri. I eat rice. Nah, sekarang orang ketiga ditambahkan s, atau ya karena kata kerjanya eats, baru tambahkan s, bukan is. She eats rice. Ini untuk third person, orang ketiga. He eats rice. Sebenarnya walaupun ada penambahan s, tapi artinya tetap sama, teman-teman, yaitu makan. Tuh, hanya perubahan dari rumusnya saja. Nah, kesimpulannya di sini, jadi yang harus teman-teman ingat rumusnya yaitu subjek plus verb 1. Kalau menemukan ini rumus masih simpel, teman-teman. Namanya simple present tense. Jadi rumusnya simpel. Beda nanti ketika kita belajar present continuous, simple past tense, nanti ada lagi. Nah, I, you, we, they plus verb 1. Verb 1 itu kata kerja. Kata kerja itu artinya bisa menulis, makan, pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, olahraga, berlari, terus berenang, bermain, belajar. Itu seperti contoh, she studies English. Oke, adapun untuk proyeknya, di sini, please read and answer this question based on the text. Silahkan baca dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini based on, berdasarkan teks. Teksnya adalah ini, about Mr. Kim's key to success. Kunci
kunci kesuksesan dari Mr. Kim. Nah, nanti teman-teman silahkan baca, terjemahkan halaman persatu. Di sini contohnya Mr. Kim. Mr. itu bisa bapak atau tuan. Jadi tepatnya bapak is a musician. Seperti yang tadi sudah Pak Yusuf jelaskan tadi, is itu artinya adalah, itu tergantung penggunaannya. Bisa sebuah, bisa seorang, bisa sesuatu. Kalau di sini menceritakan tentang orang, berarti adalah seorang musisi. And dan he berarti dia. Mr. Kim ini berarti laki-laki karena ada nama Kim juga perempuan. Karena di sini Mr. sudah jelas berarti laki-laki. Kalau perempuan MRS, Miss. Di sini he penggunaannya. He is. Kalau she, kalau di sini Mr. terus di sini she, berarti itu kalimatnya belum tepat. He is very famous. So, dia adalah, is itu adalah very, sangat, famous, terkenal. Dia sangat terkenal. Nah, cara bacanya seperti itu teman. Jadi intinya Mr. Kim itu adalah seorang musisi dan dia sangat terkenal. Gitu. Kadang kita harus mengabaikan is ini. Kalau misalkan penggunaan katanya tidak tepat, tapi cara penulisannya tetap harus menggunakan is. Kalau terjemahannya silahkan boleh is ini yang artinya adalah boleh dihilangkan agar kita bisa memahami arti dari teks yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke, silahkan teman-teman, nanti ada berapa kalimat di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 sentences in one paragraph. In first paragraph, di paragraf pertama ada 7 kalimat. Nah, adapun untuk pertanyaannya, look at this. Nah, there are 5 questions. The first, what is Mr. Kim's job? Artinya apa ya? Nah, silakan teman-teman terjemahkan. Ini artinya apa? Kemudian yang nomor 2 juga, why do people like these songs? Tentunya kita tahu songs itu adalah lagu. What time does he usually write songs in the morning? Nah, silahkan nanti teman-teman terjemahkan kalimatnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Yusuf sampaikan, bisa dijelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada pertanyaan, ada yang mau tanyakan, silahkan ketika Google Meet. Oke, terima kasih sudah tutup dan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam.